Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi yang dimana dalam kelompok kami ada Heri Andrian, terus Dedi Herliansa, Irawan, dan Etna Salihah. Dan perkenalkan, saya Irawan. Dalam kajian atau materi kali ini yaitu terkait kodifikasi hadis, prakodifikasi hadis. Tapi sebelum itu, yang saya hormati Bapak Noval Maliki MPD selaku dosen pengapu ulumul hadis. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang hadis, maka hadis itu tidak terlepas dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber pertama syariah Islam, dan sunnah adalah atau hadis itu merupakan sumber kedua yang merupakan penjelas Al-Quran. Jadi kedudukan hadis itu merupakan perinci dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu memang sifatnya global. Baik, dalam presentasi ini dari makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami, hadis prakodifikasi itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintahkan menyampaikan kepada umat manusia. Tetapi ketika wahyu yang turun kebanyakan hanya menerangkan hal-hal yang bersifat global, maka diperlukan adanya penjelasan dari Rasulullah SAW yang merinci dan menafsirkan global tersebut. Penjelasan perincian dan penafsiran Rasulullah terhadap global Al-Quran itulah hadis. Nah, misalnya ketika Islam baru muncul di Mekah, Rasulullah SAW menjadikan Dar Al-Arqam sebagai pusat dakwah Islam. Namun setelah Islam berkembang dengan pesat yang dimulai di Madinah, tempat pengajaran Islam dan hadis tidak berfokus hanya pada tempat itu saja, namun di berbagai tempat. Misalnya di kesempatan-kesempatan Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat. Nah, di sini juga para sahabat mengikuti majelis-majelis Nabi SAW seperti pada khutbah Jumat, terus hari raya, sholat berjamaah, dan waktu-waktu lain yang tidak ditentukan sesuai dengan kondisi yang dikehendaki. Nah, dengan cara menyaksikan, terus mendengarkan dan mengkaji apa yang menjadi perilaku Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat, maka disitulah menjadi sebuah hadis. Nah, yang kedua yaitu periode pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa sih sahabat itu? Jadi menurut Ibnu Hajar dan ahli hadis lainnya, pengertian sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman pula. Lebih lanjut lagi, beliau mengatakan masuk dalam kategori orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat disegani dan ditaati oleh para sahabat. Mereka sadar bahwa mentaati Rasulullah adalah wujud dalam berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam menerima segala yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya. Beliau berpesan kepada para sahabat agar selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Di masa ini, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia,
maka para sahabat belum mempunyai pikiran untuk menghimpun dan mengkodifikasikan hadis. Karena banyak problem yang dihadapi. Di antaranya timbul kelompok yang murtad, terus timbulnya peperangan, sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur dan konsentrasi mereka bersama Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran. Dalam periwayatan hadis di dalam masa Khulafaur Rasyidin ini, 4 Khulafaur Rasyidin baik dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena sekali lagi mereka khawatir hadis itu bercampur dengan Al-Quran. Nah, namun misalnya di dalam masa Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat pertama yang paling takut di dalam meriwayatkan hadis, telah membakar sekitar 500 hadis dengan harapan beliau berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Begitu juga dengan masa Khalifah Umar, beliau juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena di situ tidak terlepas dari bagaimana sikap Abu Bakar yang berhati-hati, jadi beliau juga ikut berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Pada zaman Umar ini, Umar menjelaskan kepada para sahabat untuk tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan suatu hadis. Kenapa? Alasannya agar masyarakat tidak terganggu konsentrasinya dalam memahami Al-Quran. Abu Hurairah misalnya, beliau mengatakan seandainya beliau meriwayatkan suatu hadis pada zaman Umar yang banyak, maka Umar akan menyambuknya, gitu. Karena sekali lagi Khulafaur Rasyidin, Umar di sini atau Khalifah Umar di sini sangat khawatir tentang periwayatan hadis. Di Khalifah Utsman juga dijelaskan bahwasanya Ahmad bin Hambal itu telah meriwayatkan 400 hadis. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya Utsman juga tidak terlalu berani untuk meriwayatkan sebuah hadis. Terbukti dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal. Lalu bagaimana hadis ketika dalam Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu Khalifah yang keempat dalam periwayatan hadis tersebut? Secara umum Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah. Jadi harus bersumpah dulu bagi siapa yang mau mengucapkan atau meriwayatkan sebuah hadis. Namun di sisi lain, lambat laun sumpah itu tidak menjadi penting. Kenapa? Karena harus dilihat tentang bagaimana seorang periwayatnya. Dalam artian tidak tidak terlalu menjadi sebuah keabsahan tentang sumpah itu sendiri. Nah, kehati-hatian Ali dalam kegiatan periwayatan hadis sama dengan masa sebelumnya, yaitu pada masa masa Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, sama-sama seperti yang sudah kami bahas tadi, sangat berhati-hati. Akan tetapi situasi umat Islam pada masa Ali telah berbeda dengan masa 3 khalifah sebelumnya, di mana pada masa Ali pertentangan politik di kalangan Islam itu telah makin menajam. Terus perperangan antara kelompok pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah telah terjadi. Hal ini membawa dampak negatif tentunya dalam bidang periwayatan hadis. Nah, kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan hadis. Nah, sehingga di sini
sangat ribet sekali sebenarnya tentang persoalan-persoalan periwayatan hadis pada zaman Ali bin Abi Thalib. Periode ketiga perkembangan hadis pada masa tabi'in, ya, yaitu pada 41 Hijriah atau 41 Hijriah, ya, sampai dengan abad pertama Hijriah. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja beban mereka tidak terlalu berat jika dibanding dengan yang dihadapi oleh para sahabat. Pada masa tabi'in ini pula Islam telah meluas ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah sampai ke Spanyol. Nah, para tabi'in menerima periwayatan hadis dari para sahabat baik di masjid, ya, baik di masjid-masjid maupun di majelis-majelis lainnya. Ada yang dalam bentuk catatan-catatan, ada pula yang dihafalkan. Pada masa ini pula Al-Quran sudah dikumpulkan dalam bentuk mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka, yaitu para tabi'in. Pada masa tabi'in ini hadis mulai diperhatikan secara penuh, tidak sebagaimana pada awal khalifah, ya, dan disebarkan secara luas dengan tidak hanya ketika diperlukan saja, namun juga sebagai pelajaran, sehingga keberadaan sahabat di suatu kota sangat menarik pada tabi'in untuk menghimpun hadis itu sendiri. Nah, adapun kota-kota yang terkenal sebagaimana pusat hadis adalah misalnya seperti Madinah, Mesir, terus Maghribi, Andalusia, Yaman, Jurjan, dan Khurasan. Itu adalah kota-kotanya. Di antara hal lain yang muncul pada periode ini adalah munculnya hadis-hadis palsu. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu pertama golongan Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib, yang kedua yaitu golongan Khawarij penentang Ali dan Muawiyah, dan yang ketiga golongan Jamaah yang tidak mendukung kedua golongan di atas. Maka ketiga golongan tersebut pada mula-mulanya mencari hujah-hujah untuk memperkuat mereka dengan mencari dalil dari Al-Quran. Apabila mereka tidak menemukannya, mereka menakwilkan ayat Al-Quran dan menafsirkan hadis-hadis sesuai dengan golongan mereka. Baik teman-teman, kita sudah sampai kepada sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi kami pada hari ini yaitu periode prakodifikasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW, yang dimana di situ adanya larangan untuk menulis hadis oleh Rasulullah SAW karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Terus periode yang kedua yaitu masa sahabat, hadis tidak terlalu banyak berkembang karena sikap kehati-hatian para sahabat. Hadis tidak terlalu banyak berkembang karena sikap kehati-hatian para sahabat, dan apabila ingin menyampaikan suatu hadis maka harus melalui sumpah dan saksi. Hal ini menunjukkan sahabat sangat menggaungkan perintah Nabi agar mendahulukan Al-Quran dan para masa sahabat. Terus yang ketiga adalah periode tabi'in, yang dimana periode ini mulailah hadis dihimpun dan dikumpulkan. Istilahnya dalam bahasa Arab al-jam'u wa tadwin. Tetapi pada masa sahabat ini masih banyak hadis Nabi yang bercampur dengan fatwa sahabat dan aqwal sahabat. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi kami di kelompok 3 di kelas A38. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan ilmu kita ke depan tentang hadis ini.
Adapun salah kata, salah ucap, kami tadi kelompok 3 mengucapkan mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.